Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah berimbas pada pemangkasan jabatan eselon 3, 4, dan 5. Tidak lantas membuat karir PNS redup. Justru dengan dialihkannya jabatan struktural eselon 3, 4, dan 5 ke jabatan fungsional, banyak keuntungan yang diperoleh oleh PNS. Salah satunya adalah kenaikan pangkat PNS yang bisa lebih cepat dibandingkan saat memangku jabatan struktural. Bahkan pemerintah memberikan tunjangan pada jabatan fungsional yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jabatan struktural, malah lebih tinggi sedikit. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana saat dihubungi jpnn.com pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 menjelaskan, pegawai negeri sipil yang dialihkan dari jabatan struktural ke fungsional malah punya keuntungan. Mereka bisa naik pangkat per 2 tahun. Kalau saat di posisi jabatan struktural, PNS bersangkutan bisa naik pangkat secara reguler 4 tahun sekali. Mereka bisa naik pangkat lebih cepat bila ada prestasi besar, hingga diberikan kenaikan pangkat istimewa. Namun dengan menduduki jabatan fungsional, koordinator dan subkoordinator, PNS bisa naik pangkat dalam jangka waktu 2 tahun, ujarnya. Syaratnya adalah PNS harus bisa mencapai angka kredit kumulatif lebih cepat. Untuk mencapai angka kredit kumulatif tersebut sebenarnya mudah kalau PNS menjalankan tugasnya dengan maksimal. Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 3-SE-2-Romawi-2021 tentang penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Surat edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Sementara itu, PLT Karo Humas Badan Kepegawaian Negara Paryono mengatakan, pasca realisasi penyederhanaan birokrasi perlu surat edaran tentang sasaran kerja pejabat fungsional. Dia menjelaskan pengertian fungsi dan tugas bagi pejabat administrator dan pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional yang diatur dalam SEBKN meliputi 1. Untuk pejabat administrator yang telah disetarakan menjadi pejabat fungsional, ahli madya ditugaskan sebagai koordinator, dan pejabat pengawas yang telah disetarakan menjadi pejabat fungsional ahli muda ditugaskan sebagai subkoordinator. 2. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator memiliki fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan kerja sesuai bidang tugasnya dalam satuan kerjanya. 3. Kedudukan pejabat fungsional yang ditugaskan menjadi koordinator dan subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator. Sedangkan untuk pedoman penyusunan sasaran kerja pegawai atau SKP
bagi pejabat administrator dan pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional juga diatur dalam surat edaran BKN ini, yang meliputi 1. Kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional ahli madya dan pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. 2. Kegiatan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pertama selaku atasan langsung dengan perjanjian kinerja yang bersangkutan, sepanjang tak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional, ujarnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi yang dilakukan pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator memperoleh tambahan angka kredit sebesar 25 dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Penambahan angka kredit tersebut berlaku dan dapat dicantumkan pada penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2021. Untuk membaca dan mempelajari surat edaran BKN nomor 3 tahun 2021 ini, silahkan lihat pada akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.